Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, sahabat Arisalah. Kiranya kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, baik, dan dimudahkan dalam mengerjakan amal ibadah kita. Terutama amal ibadah birrul walidain, berbakti pada orang tua. Bagi Anda yang masih memiliki atau pintu surga yang masih terbuka untuk Anda melalui mereka, Anda masih mendapatkan orang tua Anda ada di hadapan, masih bisa Anda rangkul, masih bisa Anda sentuh tangannya, kecup keningnya, masih bisa Anda salaman dengannya. Allahu Akbar. Ketahuilah wahai saudaraku, itu adalah nikmat yang besar. Nikmat yang kiranya banyak anak-anak yang menginginkan agar bisa berada di tempat seperti Anda. Ya, mereka yang meneteskan air mata rindu kepada orang tuanya, ingin bisa memeluknya, ingin bisa merangkulnya, bahkan ingin bisa menggendongnya. Namun apalah daya, Allah menentukan atau mentakdirkan yang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berbicara tentang birrul walidain, berbicara tentang berbakti pada orang tua adalah materi yang kiranya kita sudah sering dengar, sudah banyak kita dapatkan dari ustadz-ustadz kita, para penceramah, bercerita tentang bagaimana pentingnya, bagaimana harusnya, bagaimana mestinya kita berbakti kepada orang tua. Ya, tak kurang dalil atau juga wejangan-wejangan tersebut sudah banyak kita dapati. Namun ada perkara yang kiranya bisa menjadi bahan renungan kita bersama. Dan ini sudah terjadi. Ada fakta, ada kenyataannya, bahkan mungkin Anda pernah melihat, menyaksikannya langsung, atau Anda sendiri yang mengalaminya. Ada istilah, bakti dan durhakamu akan kembali padamu. Bakti dan durhakamu akan kembali padamu. Maksudnya bagaimana? Ya, bagaimana engkau berbuat, bagaimana engkau memperlakukan orang tuamu, maka seperti itu pula engkau akan diperlakukan oleh anak-anakmu nantinya. Nah, ini poin garis besar yang perlu kita jadikan renungan. Kalaulah tidak lagi mempan dalil Quran dan hadis atau perkataan dari ulama kita untuk kiranya membuat engkau berbakti pada orang tuamu, maka mungkin bisa pernyataan ini menjadi bahan renunganmu, karena langsung berdampak, berefek pada dirimu sendiri. Bakti dan durhakamu akan kembali padamu. Artinya apa? Ketika engkau berbuat baik pada orang tuamu, benar-benar melayaninya, benar-benar mengasihinya, maka Allah akan jadikan anak-anakmu melakukan hal yang sama padamu. Ya, kita akan bawakan beberapa kisah nyata yang telah ditulis dan dikisahkan oleh para ulama kita. Bagaimana hal tersebut terjadi
baik itu perkara baktinya seorang anak yang membuahkan hasil, anaknya berbakti padanya. Atau sebaliknya, durhakanya seorang anak dibalas pula durhaka oleh anaknya. Allah Akbar. Allah Maha Adil. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, seperti itu engkau akan diperlakukan. Ketika engkau rahmah, engkau berkasih sayang, berlemah lembut, berbuat baik, menolong, maka Allah akan membuat orang-orang menolongmu. Atau sebaliknya, sebagaimana engkau mencela, mencaci maki, durhaka, berbuat kasar, zalim, maka Allah akan buat, Allah akan utus, Allah akan kirim orang-orang yang berbuat hal yang sama padamu. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, seperti itu engkau akan dibalas, akan diperlakukan. Maka wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau yang engkau inginkan, saya rasa tidak ada satupun orang tua yang menginginkan dia diperlakukan buruk oleh anaknya. Maka tunjukkan, contohkan, berikan tauladan pada anak-anakmu. Begini berbakti pada orang tua. Walaupun engkau tidak mengucapkannya, mengatakannya, tapi mereka melihat engkau betul-betul menyayangi, betul-betul berbakti pada orang tuamu. Maka yakinlah, akan datang hari, akan datang waktu, masa engkau memetik buah manis dari hasil pekerjaan yang melelahkanmu. Ya, kita katakan mengurusi orang tua, apalagi di masa tuanya, itu adalah perkara yang berat, yang menguras banyak kesabaran, yang mungkin engkau atau tidak sedikit dari mereka yang tidak tahan, tidak sanggup, akhirnya menelantarkan, mengirim orang tuanya ke panti jompo. Allah musta'an. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di acara kita Nu'min Sa'ah. Yang kali ini kita mengangkat tema bakti dan durhakamu akan kembali padamu. Ya, kita akan bawakan sebuah kisah tentang bakti seorang anak yang akhirnya kembali kepadanya. Kisah ini diceritakan banyak dalam kitab-kitab ulama kita. Seorang anak bersama ayahnya yang dia ikut bersama kafilahnya. Kafilah itu rombongan gitulah kalau gampangnya kita memahaminya. Jadi rombongan ini akan pergi berangkat haji. Ya. Ketika di perjalanan mereka singgah di suatu tempat yang mana si ayah yang dibawa oleh anaknya ini, dia bilang pada anaknya karena dia mau buang hajat, ya. Dia bilang sama anaknya, ikuti aja rombongan itu, nanti aku akan menyusul. Maka si anak ini mendengarkan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Dia pun mengikuti kafilah tersebut, berjalan terus karena mereka ingin menunaikan ibadah haji. Nah, si anak melihat ayahnya sudah cukup jauh kafilah ini, tapi dia belum melihat ayahnya menyusul ke tempatnya atau menyusul rombongan itu. Maka si anak ini khawatir. Lalu dia pun memutuskan untuk kembali lagi untuk mencari ayahnya, menyusuli ayahnya. Kemudian dia dapati ayahnya, dia jumpa ayahnya lagi duduk. Lalu dia gendong ayahnya. Dia naikkan ke bahunya, dia gendong. Lalu dia berlari menggendong ayahnya untuk menyusul kafilahnya tersebut. Nah, ketika dia menggendong ayahnya ini, si anak merasa ada seperti air atau juga bahkan seperti mungkin dia pikir adalah debu atau kotoran yang menempel atau juga yang jatuh ke pundaknya atau bahkan ke pipinya.
Dia rasakan. Lalu dia lihat ke atas, ternyata ayahnya sedang menangis. Dia dapati ayahnya sedang menangis. Maka dia katakan, wahai ayah, engkau jangan khawatir. Engkau enggak berat. Aku mampu membawamu. Maka engkau jangan merasa bahwasanya ini adalah beban untukku sehingga engkau menjadi sedih. Apa yang dikatakan oleh sang ayah? Sang ayah mengatakan, wahai anakku, tidak. Sesungguhnya aku terharu, aku mengingat aku dulu pernah melakukan sama persis seperti apa yang kau lakukan dan di tempat yang sama. Dia teringat dulu dia juga memperlakukan atau dia berbuat hal yang sama kepada ayahnya. Dan sekarang dia dapati anaknya juga melakukan hal yang sama. Sehingga dia merasa bahwasanya Allah Maha Adil. Allah akan berikan balasan kepadamu sesuai apa yang engkau lakukan kepada orang sebelummu. Nah, kemudian di kisah lainnya. Ini adalah kisah orang yang berbakti kepada orang tuanya. Ada kisah lainnya yang senada, sama. Yang ini mendukung tema kita tadinya. Bakti dan durhakamu akan kembali padamu. Ketika seorang laki-laki yang orang-orang Arab Badui, perkampungan, dia berazam, dia meminta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepadaku 2 jenis manusia. Orang yang paling berbakti pada orang tuanya dan orang yang paling durhaka pada orang tuanya. Maka dia melakukan perjalanan yang kiranya perjalanan ini dia ingin membuktikan, ingin menunjukkan, ingin mencari atau ingin mengetahui siapa sih orang yang paling berbakti pada orang tuanya dan orang yang paling durhaka. Maka dia dapati yang pertama kali adalah ada orang yang dari tempat yang jauh, Yaman, pergi berangkat haji menggendong ibunya. Dia dapati, dia lihat, dia menggendong ibunya. Bahkan sampai mengerjakan tawaf, ibadah-ibadah haji, dia gendong ibunya dengan kasih sayangnya, dengan luar biasa kecintaannya pada ibunya. Maka orang ini mengatakan ini orang yang berbakti pada ibunya, pada orang tuanya. Aku telah dapatkan dan aku ingin tahu bagaimana orang yang paling durhaka. Lalu dia berjalan lagi. Dia jalan, ternyata dia dapati dia lewati sebuah rumah. Yang mana rumah itu dia dengar suara pertengkaran. Yang kiranya pertengkaran itu adalah pertengkaran antara ayah dan anak. Yang berakhir si anak menggendong ayahnya keluar rumah. Kemudian dia letakkan di pinggir jalan. Lalu dia katakan, wahai ayah, hari ini aku melakukan apa yang pernah engkau lakukan kepada kakekku. Hanya saja aku menambahkannya. Kalau dulu kau hanya membuangnya keluar rumah dari pintu, sekarang aku bawa engkau sampai ke pinggir jalan. Allahu Akbar. Coba lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Dan coba kita tarik pada diri kita. Apa yang kau lakukan kepada orang tuamu? Yang mana yang kiranya akan menjadi buah yang engkau akan petik nantinya? Apakah buah baktimu kepada orang tua atau malah sebaliknya? Buah durhaka. Engkau yang lebih tahu. Dan engkau yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Maka coba introspeksi diri. Jangan kau kira anakku tidak akan melakukan hal seperti itu. Sebagaimana yang aku lakukan kepada orang tuaku. Karena aku selalu berbuat baik kepada anakku. Pasti dia nanti akan sayang dan berbakti padaku. Tidak, wahai saudaraku. Allah yang memutarbalikkan hati manusia. Allah Maha Adil. Sebaik apapun kau perlakukan anakmu, kalaulah kau berlaku buruk pada orang tuamu, Allah akan buat anakmu melakukan hal yang sama padamu. Maka coba camkan, renungkan. Coba jadikan ini sebagai
cambuk untuk menyadarkanmu kalau engkau dalam keadaan buruk pada orang tuamu. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di segmen yang ketiga, Nu'min Sa'ah. Kita mengangkat tema yang mudah-mudahan ini bermanfaat, berguna, khususnya untuk menyadarkan kita para anak yang boleh jadi, bisa jadi kita sudah melakukan perbuatan yang keliru, salah, atau kita bahkan tidak benar-benar memanfaatkan atau mensyukuri nikmat yang masih Allah titipkan kepada kita berupa orang tua. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, "Raghiman anfu, raghima anfu, raghima anfu." Celakalah, celakalah, celakalah. 3 kali Rasulullah ulangi kalimat ini, menegaskan bahwasanya betapa ruginya, betapa tidak beruntungnya, bahkan betapa celakanya. Siapa? Para sahabat ketika itu melihat wajah Rasulullah yang memerah mengatakan kalimat tersebut. Mereka penasaran. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah yang kau katakan itu? Maka Rasulullah mengatakan, seorang anak yang dia mendapati, menjumpai, atau bersama dengan orang tuanya di masa tuanya, tapi tidak memasukkannya ke dalam surga. Dia jumpa ayah, dia jumpa ibunya di masa tua mereka, di waktu mereka tidak lagi punya pegangan, tidak lagi punya sandaran, tidak lagi memiliki tempat untuk dia bergantung, meminta pertolongan kecuali anak-anaknya. Anak yang kiranya dulu dia besarkan dengan susah payah. Anak yang kiranya dia mengorbankan segalanya. Ya, ayah ibu mungkin tidak bisa memenuhi semua harapanmu, keinginanmu. Tapi mereka telah berusaha memberikan semua apa yang mereka miliki. Bahkan tak jarang mereka mengorbankan nyawanya. Kita dapati banyak kasus ketika ibu dia berada di ujung nyawanya, melahirkan anaknya, dan dia diberikan pilihan oleh sang dokter memvonisnya, wah ibu, yang bisa selamat hanya satu yang bisa kita selamatkan antara ibu dan anaknya. Maka kita dapati si ibu mengatakan, selamatkan anakku wahai dokter. Dia korbankan nyawanya. Dia ingin anaknya bisa hidup dan besar. Bedanya orang tua dan anak dalam pengurusan adalah, kalau orang tua mengurus anaknya, dia berharap anaknya bisa semakin besar, menjadi dewasa dan menjadi orang yang sukses. Sedangkan anak sebagian besar ketika mengurus orang tuanya, dia berharap orang tuanya cepat pergi, cepat mati. Yang satu dengan kasih sayangnya dia, dan yang satu karena sudah tidak sabarnya dia menghadapi orang tuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, betapa mirisnya kita seandainya kita termasuk orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW orang yang celaka. Orang yang celaka karena kita telah diberikan oleh Allah kesempatan yang besar. Sebagaimana para sahabat Rasulullah yang pernah dijumpai oleh orang yang melakukan dosa yang luar biasa, dosa tersebut. Dia mengadukan kepada sahabat Rasulullah, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya aku melakukan dosa yang amat sangat besar.
Apa dosanya? Dia menjinahi mayat wanita yang telah dikuburkan. Artinya dosa yang kiranya tidak semua orang yang bisa melakukannya. Artinya orang jijik melakukan tersebut, dia melakukannya. Dosa yang amat besar. Maka ditanyakan kepadanya, apakah kau punya ibu untuk engkau berbakti? Dia mengatakan tidak. Kalau seandainya engkau memiliki ibu atau ayahmu, aku berharap pintu taubatmu dari tempat tersebut. Artinya semoga kiranya baktimu pada orang tuamu bisa menghapuskan dosamu yang amat sangat besar itu. Allahu Akbar. Maka kembali kepadamu wahai saudaraku. Kau mau pintu surga tersebut terbuka untukmu dan kau masuk ke dalamnya? Atau dengan tanganmu sendiri kau tutup pintu tersebut dengan kedurhakaanmu kepada orang tuamu? Maka di sini peran ilmu yang membuatmu berbakti pada orang tuamu. Jika engkau inginkan dapatkan kebaikan, kau inginkan agar anak-anakmu nanti berbakti padamu, maka berikan contoh, kedua, berbaktilah kepada orang tuamu. Sesulit apapun itu, sesusah apapun itu, dan bagaimanapun keadaan mereka. Ya, ada anak-anak yang beralasan orang tuaku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang menceritakan tentang keburukan orang tuanya. Menceritakan tentang kejelekan dari orang tuanya. Yang membuat alasan dia untuk tidak berbakti pada orang tuanya. Tidak, wahai saudaraku. Engkau yang butuh. Engkau yang butuh kepadanya. Engkau ingin Allah ampuni dosa-dosamu? Maka lewat dirinya lah jalan termudah untukmu kiranya bisa masuk ke dalam surganya Allah. Tiket yang bahkan Rasulullah katakan seorang sahabat, seorang pemuda yang datang yang ingin ikut berjihad. Dan dia mengatakan meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Maka Rasulullah larang dia pulang. Pulang engkau buat mereka tersenyum, buat mereka tertawa, sebagaimana engkau membuat mereka menangis. Ini jihad. Tapi Rasulullah larang dan Rasulullah mengutamakan memilih dia untuk berbakti pada orang tuanya. Maka bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan kiranya kita bisa menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Selagi masih memiliki kesempatan untuk berbakti, maka lakukan. Karena ada masa engkau akan menyesali, menangisi apa yang tidak kau lakukan semasa hidupnya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.